Biografi Kiai Haji Muhammad Arwani Amin Said. Kiai Haji Muhammad Arwani Amin Said lahir pada hari Selasa Kliwon pukul 11 siang tanggal 15 Rajab 1323 Hijriah bertepatan dengan tanggal 5 September tahun 1905 Masehi, di Desa Madureksan Kampung Kerjasan Kota Kudus, Jawa Tengah. Beliau merupakan putra dari pasangan Kiai Haji Amin Said dan Hajah Wanifah. Nama asli beliau sebenarnya adalah Arwan. Sejak kepulangannya dari haji yang pertama pada 1927 Masehi, di belakang namanya menjadi Arwani. Sementara Amin bukanlah nama gelar yang berarti orang yang bisa dipercaya. Tetapi nama depan ayahnya, Amin Said. Kiai Haji Arwani Amin adalah putra kedua dari 12 bersaudara. Saudara-saudara beliau secara berurutan adalah Muzainah, Arwani Amin, Farhan, Solihah, Kiai Haji Abdul Muksid, Hafiz, Ahmad Dain, Ahmad Malih, Yana, Nimah, Muflihah dan Ulya. Dari sekian saudara Mbak Arwani, yang dikenal sama-sama menekuni Al-Quran adalah Farhan dan Ahmad Dain. Adiknya Mbak Arwani ini bahkan terkenal jenius. Karena beliau sudah hafal Al-Quran terlebih dahulu daripada Mbak Arwani. Yakni pada umur 9 tahun. Ia bahkan hafal hadits Bukhari Muslim dan menguasai bahasa Arab dan Inggris. Kecerdasan dan kejeniusan Dain inilah yang menggugah Mbak Arwani dan adiknya Farhan, tepacu lebih tekun belajar. Konon, menurut Kiai Haji Syaroni Ahmadi, kelebihan Mbak Arwani dan saudara-saudaranya adalah berkat orang tuanya yang senang membaca Al-Quran. Di mana orang tuanya selalu menghatamkan membaca Al-Quran meski tidak hafal. Selain barokah, orang tuanya yang cinta kepada Al-Quran, Kiai Haji Arwani Amin sendiri adalah sosok yang sangat haus akan ilmu. Ini dibuktikan dengan perjalanan panjang beliau berkelana ke berbagai daerah untuk mondok, berguru pada ulama-ulama. Semasa hidupnya beliau juga mengajarkan tarikat Naksabandiyah Kholidiyah yang pusat kegiatannya bertempat di Masjid Keonaran. Beliau memilih tempat ini karena suasana di sekeliling cukup sepi dan sejuk. Di samping itu tempatnya dekat perumahan dan sungai gelis yang jernih airnya untuk membantu penyediaan air untuk para kholwat. Keluarga. Di bawah ini akan dikedepankan uraian selintas mengenai keluarga Arwani dengan sistemisasi. Pertama, keluarga garis ke atas, yakni keluarga Arwani yang meliputi kedua orang tua dan saudara-saudaranya. Kedua, keluarga garis ke bawah, yakni keluarga Arwani yang meliputi istri, putra dan menantunya. Keluarga garis ke atas. Mata pencaharian pokok Kiai Haji Amin Said sebagai sumber hidupnya adalah dagang. Ia berdagang kitab. Bagian depan rumahnya yang terletak di perempatan menara, tanda kurang lebih 100 meter sebelah selatan Masjid Menara Kudus, dibuat menjadi toko kitab dan diberi nama dengan mengambil nama depannya sendiri, yaitu Al-Amin. Aneka macam kitab dijual di toko ini, dari kitab-kitab yang menjadi pelajaran pokok di madrasah sampai kepada kitab-kitab klasik yang dipelajari di pesantren pondok yang ada di kota Kudus dan sekitarnya. Toko kitab, Al-Amin, yang dikelola sendiri oleh Kiai Haji Amin Said cukup dikenal oleh masyarakat luas dan cukup maju pada waktu itu. Hal ini bukan semata-mata karena ia telah mendapat kepercayaan dari masyarakat konsumen, melainkan juga karena Kiai Haji Amin Said hanya mengambil keuntungan sekedarnya saja dari penjualan kitab-kitab tersebut. Toko kitab sekaligus merangkap sebagai rumah tinggal itu masih ada sampai hari ini dan pengelolaannya sekarang ditangani oleh Kiai Haji Abdul Muksid, salah seorang adik Arwani. Kalau dahulu Kiai Haji Amin Said hanya menjual kitab-kitab, maka kini Abdul Muksid melengkapinya dengan buku-buku, alat tulis dan mesin fotokopi. Dari ke-12 putra Kiai Haji Amin Said ada 3 orang yang sangat menonjol, Arwani anak kedua, Farhan anak ketiga, dan Ahmad Dain anak ketujuh. Ketiga-tiganya hafal Al-Quran. Yang pertama kali hafal dari ketiga bersaudara ini adalah Ahmad Dain. Usia Ahmad Dain ketika ia hafal Al-Quran tergolong masih sangat muda, yaitu tanda kurang lebih 9 tahun. Kemudian disusul oleh Arwani dan Farhan. Mbak Arwani Kudus melepas masa lajangnya dengan menikahi ibu Nyai Hajah Nakiyul Hot. Beliau menikah pada tahun 1935 Masehi, di mana pada saat itu status beliau adalah seorang santri dari Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta. Ibu Naki adalah putri Kudus, yang kebetulan cucu dari guru atau kiainya sendiri yaitu Kiai Haji Abdullah Sajat. Dari pernikahannya dengan Ibu Nakiyul Hot ini, Kiai Haji Muhammad Arwani Amin diberi 2 putri dan 2 putra. Putri pertama dan kedua beliau adalah Umi dan Suhali Ulya, namun kedua putri beliau ini meninggal dunia sewaktu masih bayi.
Yang tinggal sampai kini adalah kedua putra beliau yang kelak meneruskan perjuangan Kiai Haji Muhammad Arwani Amin dalam mengelola pondok pesantren yang didirikannya. Kedua putra beliau adalah Kiai Haji Ulinuha Arwani, Gus Ulin, dan Kiai Haji Ulil Albab Arwani, Gus Bab. Kelak, dalam menakodai pesantren itu, mereka dibantu oleh Kiai Haji Muhammad Mansur. Salah satu hadam Kiai Haji Muhammad Arwani Amin yang kemudian dijadikan sebagai anak angkatnya. Pendidikan. Arwani kecil memulai pendidikannya di Madrasah Muawanatul Muslimin, Kenepan, sebelah utara Menara Kudus. Beliau masuk di madrasah ini sewaktu berumur 7 tahun. Madrasah ini merupakan madrasah tertua yang ada di Kudus yang didirikan oleh Syarikat Islam, SI, pada tahun 1912 Masehi. Salah satu pimpinan madrasah ini di awal-awal didirikannya adalah Kiai Haji Abdullah Sajat. Setelah semakin beranjak dewasa, akhirnya memutuskan untuk meneruskan ilmu agama Islam ke berbagai pesantren di Tanah Jawa, seperti Solo, Jombang, Yogyakarta, dan sebagainya. Dari perjalanannya berkelana dari satu pesantren ke pesantren itu, telah mempertemukannya dengan banyak kiai yang akhirnya menjadi gurunya, masyayikh. Adapun sebagian guru yang mendidik Kiai Haji Muhammad Arwani Amin diantaranya adalah Kiai Haji Abdullah Sajat Kudus, Kiai Haji Imam Haramain Kudus, Kiai Haji Ridwan Asnawi Kudus, Kiai Haji Hashim Asyari, Jombang Kiai Haji Muhammad Mansur, Solo Kiai Haji Muhammad Munawir, Yogyakarta, dan lain-lain. Selama mencari ilmu baik di Kudus maupun di berbagai pondok pesantren yang disinggahinya, Kiai Haji Muhammad Arwani Amin dikenal sebagai pribadi yang santun dan cerdas karena kecerdasannya dan sopan santunnya yang halus itulah, maka banyak kiainya yang terpikat. Karena itulah pada saat mondok Kiai Haji Muhammad Arwani Amin sering dimintai oleh kiainya membantu mengajar santri-santri lain. Lalu muncullah rasa sayang di hati para kiainya. Beliau dikaruniai kecerdasan dan minat yang kuat dalam menuntut ilmu. Pada masa remajanya dihabiskan untuk menuntut ilmu mengembara dari pesantren ke pesantren. Tidak kurang dari 39 tahun hidup beliau dihabiskan untuk menuntut ilmu dari kota ke kota yang dimulai dari kotanya sendiri yaitu Kudus. Kemudian dilanjutkan ke pesantren Jamsaren Solo, Tebuireng Jombang, pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta dan diakhiri di pesantren Popongan Klaten. Semua putra-putri Kiai Haji Amin Said tidak ada yang memasuki jalur pendidikan formal umum. Hal ini disebabkan antara lain karena pada waktu itu tidak mudah untuk bisa memasuki jalur pendidikan tersebut, kecuali dari kalangan tertentu saja. Sejak kecil sampai dewasa mereka belajar dari beberapa pondok dan kiai yang ada di Kudus, kecuali Arwani, Farhan dan Ahmad Dain yang kemudian pergi mesantren keluar kota Kudus. Di samping belajar mengaji Al-Quran dan beberapa kitab pada kiai, mereka juga belajar di Madrasah Muawanatul Muslimin di Kenepan, tanda kurang lebih 100 meter sebelah utara Masjid Menara Kudus. Dua di antara guru mereka adalah Kiai Haji Imam Haramain, kakek mereka sendiri, dan Kiai Haji Abdullah Sajat, yang kemudian menjadi kakek mertua Arwani. Mendirikan pesantren. Beliau mengajarkan Al-Quran pertama kali sekitar tahun 1942 Hijriah di Masjid Kenepan Kudus yaitu setamat beliau nyantri dari pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta. Pada periode ini santri-santri beliau kebanyakan berasal dari luar kota Kudus. Seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit santri beliau semakin bertambah banyak dan bukan hanya dari Kudus dan sekitarnya, tapi ada yang berasal dari luar provinsi bahkan luar Pulau Jawa. Kemudian beliau membangun sebuah pondok pesantren yang diberi nama Quran Kudusian Buul Quran yang berarti sumber Al-Quran. Pondok pesantren ini didirikan pada tahun 1393 Kilohenry, 1979 Masehi. Asal-usul berdirinya pondok tersebut sebagai berikut. Sekitar tahun 1969, Kiai Haji Muhammad Arwani berniat akan melaksanakan ibadah haji bersama Ibu Nakiyul Hud. Biaya untuk itu sudah ada dari hasil tabungan yang dikumpulkannya sedikit demi sedikit. Menjelang saat pembayaran ongkos naik haji ONH dibuka, dengan tanpa diduga sebelumnya Ma'ruf pemilik perusahaan rokok Cap, Jambu Bol, memberikan hadiah uang kepada beliau senilai ongkos haji untuk 2 orang. Dengan demikian uang tabungan yang semula direncanakan untuk membayar ONH tidak jadi terpakai, beliau mempergunakan uang dari Ma'ruf karena memang ia memberikan hadiah itu untuk biaya haji. Uang tabungan tersebut kemudian dipergunakan untuk membeli rumah berikut tanah yang ada di sekitarnya, terletak di sebelah utara rumah beliau, milik Pak Basri yang kebetulan membutuhkan uang dan bermaksud menjualnya. Transaksi pembayarannya dilakukan pada tahun 1970, tidak lama setelah beliau pulang haji.
Rumah tersebut lalu direhab kembali, dibuat kamar-kamar dan kemudian dijadikan pondok. Setelah pembangunannya selesai segera pondok ini diisi oleh para santri, tentu saja yang dapat tinggal di dalamnya tidak banyak karena memang tempatnya kecil. Sebagian besar para santri masih tetap tinggal di luar pondok. Lama-kelamaan santri yang datang bertambah banyak, sehingga bangunan pondok terpaksa dimekarkan. Semua biaya ditanggung sendiri oleh Kiai Haji Muhammad Arwani. Dalam perkembangan berikutnya, para santri penghuni pondok yang sudah tamat atau khatam hafal Al-Quran tidak mau pulang karena mereka ingin melanjutkan belajar qiraat sab'ah, sementara santri yang baru terus berdatangan, sehingga pondok yang sudah diperluas itu tidak mampu menampung santri. Atas dasar itu lalu para santri bermusyawarah dan memutuskan untuk membangun pondok lagi dengan minta bantuan dana dari para santri yang sudah khatam dan sudah pulang ke tempatnya masing-masing, alumni, dari wali santri yang masih aktif belajar di pondok tersebut dan dari masyarakat sekitar. Pesantren Yanbu'ul Quran adalah pondok hufaz terbesar yang ada di kota Kudus. Santrinya tak hanya dari kota Kudus, tetapi dari berbagai kota di Nusantara. Bahkan, pernah ada beberapa santri dari luar negeri seperti negeri Malaysia dan Brunei Darussalam. Pondok tersebut adalah pondok peninggalan Kiai Haji Muhammad Arwani Amin. Salah satu Kiai Kudus yang sangat dihormati karena kealimannya, sifatnya yang santun dan lemah lembut. Murid. Ribuan murid telah lahir dari pondok yang dirintis Kiai Haji Muhammad Arwani Amin tersebut. Banyak dari mereka yang menjadi ulama dan tokoh. Sebut saja di antara murid-murid Kiai Haji Muhammad Arwani Amin yang menjadi ulama, adalah Kiai Haji Abdullah Salam Kajen Pati, Kiai Haji Syaroni Ahmadi Kudus, Kiai Haji Muhammad Hisham Hayat Kudus, Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz, Bantul, Kiai Haji Muhammad Marwan, Meranggen Demak, Kiai Haji Muhammad Mansur Kudus, Kiai Haji Abdul Wahab, Benda Bumiayu, Kiai Haji Muharor Ali, Blora, Kiai Haji Najib Abdul Qadir, Kiai Haji Ahmad Hafiz Mojokerto, Kiai Haji Abdullah Umar, Semarang, Kiai Haji Hasan Mangli, Magelang. Sosok ahli Al-Quran. Sewaktu masih belajar qiraat sab'ah pada Kiai Haji Munawir di Krapyak yang pelajarannya dimulai pada pukul 2 dini hari sampai menjelang subuh beliau sudah siap pada pukul 12 malam. Dan sambil menunggu waktu pelajaran dimulai beliau memanfaatkan untuk melaksanakan sholat sunnah dan zikir. Kebiasaan tersebut tetap berlanjut setelah beliau kembali dan bermukim di Kudus. Biasanya beliau mulai tidur pukul 20 waktu Indonesia Barat dan bangun pukul 21. Kemudian dilanjutkan melaksanakan sholat sunnah dan zikir. Apabila sudah lelah kemudian tidur lagi kira-kira selama 1-2 jam kemudian bangun lagi untuk melaksanakan sholat dan zikir, begitu setiap malamnya sehingga bila dikalkulasi beliau hanya tidur 2-3 jam setiap malamnya. Kiai Haji Muhammad Arwani Amin Said dikenal oleh masyarakat di sekitarnya sebagai seorang ulama, yang memiliki kelebihan yang luar biasa. Banyak yang mengatakan bahwa beliau adalah seorang wali, beberapa santrinya mengatakan bahwa Kiai Haji Arwani Amin memiliki indera keenam dan mengetahui apa yang akan terjadi dan melihat apa yang tidak terlihat. Konon, menurut Kiai Haji Syaroni Ahmadi, kelebihan Mbak Arwani dan saudara-saudaranya adalah berkat orang tuanya yang senang membaca Al-Quran. Di mana orang tuanya selalu menghatamkan membaca Al-Quran meski tidak hafal. Selama menjadi santri, Mbak Arwani selalu disenangi para kiai dan teman-temannya karena kecerdasan dan kesopanannya. Bahkan, karena itu, Kiai Haji Hashim Asy'ari sempat menawari akan dijadikan menantu. Namun Mbak Arwani memohon izin kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari bermusyawarah dengan orang tuanya. Dan dengan sangat menyesal, orang tuanya tidak bisa menerima tawaran Kiai Haji Hashim Asy'ari. Karena kakek Mbak Arwani Kiai Haji Haramain pernah berpesan agar ayahnya berbesanan dengan orang di sekitar Kudus saja. Akhirnya, Mbak Arwani menikah dengan ibu Nyai Nakiyul Hot pada 1935 Masehi. Bu Naki adalah putri dari Abdul Hamid bin Kiai Haji Abdullah Sajat, yang sebenarnya masih ada hubungan keluarga dengan Mbak Arwani sendiri. Teladan, Kiai Haji Muhammad Arwani Amin dikenal sebagai seorang ulama yang sangat tekun dalam beribadah. Dalam melaksanakan sholat wajib beliau selalu tepat waktu dan senantiasa berjamaah meskipun dalam keadaan sakit. Kebiasaan tersebut sudah beliau jalani sejak berada di pesantren. Arwani hidup dalam lingkungan masyarakat santri yang sangat ketat dalam menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. Sejak masih anak-anak Arwani sudah tampak sebagai anak yang patuh terhadap orang tua dan taat melaksanakan ibadah. Perasaannya halus, baktinya terhadap orang tua sangat tinggi.
Membantu pekerjaan orang tua di rumah adalah kegiatan rutin di sela-sela waktu belajar dan bermainnya. Dan apabila dipresentasikan, porsi untuk membantu orang tua dan belajar jauh lebih banyak ketimbang porsi waktu untuk bermain. Perasaan halus yang terdapat pada dirinya, membuat ia tidak pernah mampu merasa tega untuk membiarkan begitu saja apabila ada seseorang yang membutuhkan pertolongannya. Solidaritas dan rasa setia kawannya cukup tinggi. Apa yang dinamakan khianat, membuka aib orang, menyakiti perasaan orang lain dan yang semacamnya adalah hal yang tabu dalam kamus hidupnya. Sikap demikian tidak hanya ia terapkan terhadap teman-temannya belaka, namun terlebih kepada saudara-saudaranya di rumah. Mengalah, itulah salah satu prinsip hidup yang ia pegang sejak kecil, sehingga kalaupun ada percikan bara pertengkaran segera akan mati dengan sendirinya sebelum ia sempat lebih besar menjadi api perselisihan. Itu sebabnya, maka sepanjang masa bocahnya nyaris tidak pernah terjadi bentrok dengan saudara-saudaranya maupun teman-temannya. Namun dengan sifat mengalah itu sama sekali bukan berarti Arwani tidak memiliki ketegasan. Dalam hal-hal yang prinsip, terutama adik-adiknya sendiri, ia tidak segan-segan bertindak keras apabila hal yang menyangkut prinsip tadi dilanggar. Sifat dan pembawaan terpuji yang terdapat pada diri Arwani tersebut melahirkan pujian dari masyarakat sekitarnya. Terlebih lagi, ia dikaruniai Tuhan kecerdasan dan minat yang kuat untuk dapat menimba ilmu sebanyak mungkin. Selayang pandang, ketekunannya yang tinggi pada pelajaran yang tengah ia libati membuat Arwani seolah-olah tampak abai terhadap keadaan dirinya sebagai pemuda yang sudah sampai pada usia layak nikah. Seperti telah disinggung di muka, Arwani baru berkeluarga pada saat ia memasuki tahun ke-6 di Pondok Krapyak, tanda kurang lebih tahun 1935, dengan seorang putri kudus asli dari kalangan pedagang yang berkecukupan, bernama Nakiyul Hud. Perkawinannya ini terjadi atas prakarsa dan sekaligus berdasarkan pilihan orang tua, yang tentu saja disetujui baik oleh Arwani. Sebagai sumber kehidupan, ia mulai membuka usaha kecil-kecilan dalam bentuk warung dan perusahaan minuman kep pisang raja. Di warungnya tersebut tersedia kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras, kopi, gula, susu dan lain-lain. Selain itu ia juga dagang kitab-kitab sekaligus turut mengelola toko kitab, Mubarokatan Toyibatan, milik mertuanya. Hasil dari usaha itu ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan harian dan selebihnya ditabung. Uang tabungan ini kemudian untuk membeli sebidang tanah yang terletak tanda kurang lebih 250 meter, sebelah utara Masjid Menara, tepatnya di kampung kelurahan Desa Kajeksan. Di atas tanah itulah lalu dibangun sebuah rumah dan pada tahun 1962 ia bersama keluarga mulai menempati rumah baru tersebut sampai sekarang. Pada tahun 1930, untuk pertama kalinya Arwani menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci bersama ibundanya, Hajah Wanifah. Sedangkan haji yang kedua ia laksanakan bersama istri, Bu Nakiyul Hud pada tahun 1969. Wafat. Setelah sekian lama berjuang untuk agama, masyarakat, dan negara akhirnya beliau pun harus kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau wafat pada tanggal 1 Oktober tahun 1994 Masehi, yang bertepatan dengan 25 Rabiul Akhir 1415H, dalam usia 92 tahun. Ribuan pelayat mengiringi kepergian beliau. Suasana duka yang sangat mendalam terasa, bukan hanya dari keluarga yang ditinggalkan, tetapi masyarakat yang ditinggalkan pun kehilangan salah satu sosok panutan yang sangat alim, santun, dan dicintai masyarakat. Kiai Haji Muhammad Arwani Amin dimakamkan di Kompleks Pondok Hufat Yanbuul Quran, sekarang, Pondok Tahfidz Yanbuul Quran. Sebagaimana kata pepatah, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Namun Kiai Haji Muhammad Arwani Amin, tidak sekedar meninggalkan nama belaka, tetapi meninggalkan kenangan, karya, dan umat yang tetap mengharumkan namanya sampai sekarang. Di dunia pesantren, nama Kiai Haji Muhammad Arwani Amin sangatlah dihormati. Bukan sekedar karena beliau adalah seorang ulama besar keturunan pahlawan nasional, yaitu Pangeran Diponegoro yang sangat dikenal. Tetapi kedalaman ilmu, sikap tarwatlu, dan suka menghormati sesama inilah yang menjadikan Kiai Haji Muhammad Arwani Amin kian melekat di hati masyarakat. Dengan keharuman namanya dan berbagai pujian dan sanjungan penuh rasa hormat dan ta'zim atas kealimannya. Karya, Ba Arwani meninggalkan sebuah kitab yang diberi nama Faidul Al-Barakat fi Al-Sab'i Al-Qiraat. Alkitab ini adalah panduan belajar qiraat sab'ah. Selain kitab ini, beliau juga mentasi banyak kitab yang ditulis oleh para kiai yang sangat alim dan berpengaruh,
Di antaranya adalah Al-Ibris fi Marifati Tafsiril Quran karya Kiai Haji Bisri Mustafa, Rembang. Risalah Tuntunan Thorikoh Qadiriyah wa Naksabandiyah karya Kiai Haji Muslih, Meranggen, Demak. Al-Futuhat Al-Robaniyah fi Thorikotil Qadiriyah wa Naksabandiyah karya Kiai Haji Muslih, Meranggen, Demak. Anur Al-Burhan fi Tarjamati Lujaini Ad-Dani karya Kiai Haji Muslih, Meranggen, Demak. Risalatu Al-Quro, wa Al-Hufat karya Kiai Haji Abdullah Umar, Semarang. Mustalahu Al-Tajwid fi Qur'ani Al-Majid karya Kiai Haji Abdullah, Semarang. Risalatu Al-Mubarakah karya Kiai Haji Hambali Sumardi, Kudus. Fathul Manan karya Kiai Maftuh, Kediri. Kiai Haji Muhammad Arwani Amin. Silsilah. Arwani adalah putra kedua dari pasangan suami istri Kiai Haji Amin Said dengan Hajah Wanifah. Keluarga Amin Said ini termasuk keluarga besar, karena putra-putri beliau terdiri tidak kurang dari selusin jumlahnya. Terdiri dari 6 putri dan 6 putra dengan urutan sebagai berikut. Muzainah, Kiai Haji Muhammad Arwani, Farhan, Salihah, H. Abdul Muksid, Hafiz, Ahmad Dain, Ahmad Malih, Yanah, Nimah, Muflihah, Ulya, H. Amin Said adalah anak Kiai Haji Imam Haramain, salah seorang tokoh ulama, terkemuka di Kudus yang cukup dihormati dan disegani. Anak-anak Kiai Haji Imam Haramain berjumlah 6 orang, Marsuki, Rumani, Seni, Kiai Haji Muslim, Kiai Haji Amin Said, Hasna dan Ahmad. Dari ke-6 bersaudara ini ternyata Kiai Haji Amin Said lah yang mempunyai anak terbanyak 12 orang. Kiai Haji Imam Haramain adalah anak kedua dari 3 bersaudara, ayahnya bernama Minhaj. Bu Urian adalah kakak perempuan Kiai Haji Imam Haramain yang mempunyai 2 anak, salah satunya adalah Kiai Haji Masum yang kemudian mempunyai anak Kiai Haji Fauzan. Sedangkan adik Kiai Haji Imam Haramain adalah Hasan yang mempunyai seorang anak bernama Ahmad Sati. Apabila diperhatikan, maka yang menarik dari silsilah ini ialah setiap satu keturunan mesti ada yang menjadi kiai. Anak Minhaj yang menjadi kiai adalah Kiai Haji Imam Haramain. Kemudian cucunya yang menjadi kiai ialah Kiai Haji Muslim, putra Kiai Haji Imam Haramain, dan Kiai Haji Masum, putra Bu Urian. Lalu cicitnya, Kiai Haji Muhammad Arwani putra Kiai Haji Amin Said, dan Kiai Haji Fauzan putra Kiai Haji Masum. Penelusuran silsilah keluarga Arwani dari pihak ibu melalui garis keturunan orang tua laki-laki hanya sampai pada tingkatan keempat. Ibu Arwani, Kiai Haji Wanifah, adalah anak kelima dari hasil perkawinan antara Muhammad Nur dengan Rosimah. Kiai Haji Wanifah mempunyai 4 kakak yaitu Rituan, Suratmi, Kiai Haji Abdul Hamid, dan Zuhdi. Sedangkan adiknya cuma 1, Kiai Haji Nur Munasah. Telah disebutkan di atas bahwa Kiai Haji Amin Said dalam urutan keluarganya adalah pemegang rekor tertinggi dalam hal pemilikan jumlah anak, demikian pula Wanifah. Di bawah Wanifah adalah adiknya, Kiai Haji Nur Munasah, yang memiliki anak 10, Kiai Haji Zuhdi, 9 anak, Kiai Haji Ridwan, 7 anak, Suratmi, 5 anak, dan terakhir Abdul Hamid, 3 anak. Silsilah keluarga Arwani dari pihak ibu melalui garis keturunan orang perempuan sedikit lebih banyak daripada kedua silsilah yang baru saja diuraikan di muka, yakni silsilah keluarga Arwani dari pihak ayah melalui garis keturunan orang tua laki-laki dan pihak ibu melalui garis keturunan orang tua laki-laki. Dari dokumen catatan tentang silsilah keluarga Arwani dapat diketahui bahwa silsilah beliau dari pihak ibu melalui garis keturunan orang tua perempuan sampai pada tingkat ke-7, dengan urutan sebagai berikut, Arwani, Wanifah, Rosimah, Sawijah, Habibah, Mursyid, Jonggrang, Pangeran Diponegoro. Jadi, di samping cucu langsung salah seorang ulama, besar di Kudus, Arwani adalah juga salah seorang anak cucu dari pahlawan nasional Indonesia yang sangat terkenal.